Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Kali ini pelajaran kita yaitu terkait dengan perilaku dan cara Nabi berdakwah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita awali belajar kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyampaikan tugas yang diembannya, beliau mempunyai kepribadian yang sempurna. Akhlaknya adalah Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Beliau terkenal dengan sifat-sifat dan kepribadian yang mulia. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bisa murid-murid lihat, ini adalah contoh kebaikan seorang anak-anak atau seorang siswa membantu nenek-nenek yang menyeberang jalan. Pernahkah murid-murid melakukan hal itu? Membantu orang menyeberang jalan? Oke. Kalau pernah berarti murid-murid sudah melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas yaitu sebagai syahidan, mubasyiran, nadhiran, da'iyan ilallah, dan sirajam munira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Shadaqallahul azim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Al-Quran Surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 45 sampai 46. Nah, terkait dengan tugas Nabi, itu murid-murid bisa melihat tabel ini yang Pak Guru perjelas. Yang pertama yaitu syahidan, yaitu artinya sebagai saksi. Jadi Nabi Muhammad SAW di hari akhir akan menjadi saksi untuk umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi sebagai mubasyiron, artinya itu pemberi kabar gembira. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka kelak akan dimasukkan ke surga karena mau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kalau yang melanggar, ya kabarnya nanti, yaitu ketiga, nadhiron, yaitu artinya sebagai pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW itu memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau. Nah, yang tidak mau
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan diperingatkan masuk neraka di hari akhir nanti. Yang keempat yaitu da'iyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyeru, tugasnya itu berdakwah, mengajak kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat Islam. Yang terakhir yaitu sirajam munira, Nabi Muhammad SAW itu sebagai cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu untuk apa? Untuk menerangi umat manusia dengan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat ketika berdakwah. Nah, bisa murid-murid lihat itu di gambarnya. Ada santri, ada Pak Yai, ada apa itu, hadiah-hadiah. Nah, itu termasuk sikap yang mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh suri tauladan untuk kita semua. Beliau mempunyai sifat-sifat yang mulia. Tahukah kamu sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW? Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, sifat mulia Nabi yaitu syidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Apa artinya syidik? Nah, simak baik-baik ya murid-murid. Syidik artinya jujur. Nah, pokoknya jujur lah, singkatnya gitu. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Jadi terpercaya Nabi itu. Yang kedua, tabligh, artinya itu menyampaikan. Jadi Nabi itu kalau diperintah A ya disampaikan A, kalau diperintah B ya disampaikannya B, tidak menambahi atau menguranginya. Itu tabligh. Kadang-kadang kan kita diperintah A, kita tambahi B, ya kan? Seperti itu. Nabi tidak. Sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah fatonah. Artinya Nabi itu bijaksana dan cerdas. Meskipun Nabi itu dikabarkan tidak bisa membaca, tetapi hati dan pikiran beliau itu sangat cerdas dalam bertindak. Dalam memecahkan masalah itu beliau sangat cerdas. Jadi Nabi itu tidak bisa baca bukan berarti beliau bodoh. Karena memang beliau itu tidak ada sekolah seperti saat ini. Zaman dulu itu tidak ada sekolah seperti ini, bagus-bagus seperti ini. Nah, tapi itu cerdas hati dan pikirannya. Ingat ya murid-murid, apa artinya sidik, amanat, tabligh, fatonah. Tentu kebanyakan murid-murid sudah pada hafal ya sifat Nabi 4 ini. Kan banyak dihafalkan di sekolah-sekolah yang lain atau di ngaji-ngaji atau di keseharian kalian itu kan sudah diperkenalkan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, seperti itu. Ketiga, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau peduli terhadap sesama manusia tentunya, terutama anak-anak, anak yatim, orang sakit, dan para janda. Bahkan orang yang pernah memusuhinya pun beliau peduli dan kasih sayang. Nabi juga peduli terhadap alam sekitar, tidak hanya sesama manusia, tetapi juga terhadap alam sekitar. Kepada binatang, beliau juga sayang. Beliau lemah lembut dan tidak kasar terhadap binatang. Dan beliau juga menyayangi tumbuh-tumbuhan. Murid-murid tentu punya binatang peliharaan kan?
punya tanaman, nah itu disayangi itu. Dengan cara apa? Ya kalau tanaman ya dipupuk, disiram, dirawat. Kalau binatang ya diberi makan, tidak dipukuli, diperlakukan dengan baik. Yang kedua, beliau peduli terhadap alam sekitar. Artinya beliau menyayangi tidak hanya manusia saja sesama makhluk Allah, tetapi juga makhluk Allah yang lain sesama alam sekitar. Contohnya beliau menyayangi binatang. Beliau bersikap lembut terhadap binatang, tidak kasar terhadap binatang. Dan beliau juga menyayangi tumbuh-tumbuhan. Ini juga bisa murid-murid praktekkan di kehidupan sehari-hari, bagaimana cara merawat binatang, menyayangi tumbuhan. Tentunya murid-murid sudah tahu caranya kan. Kalau binatang piaraan ya diberi makan. Kalau ada yang nakal tidak usah dipukul dengan keras. Atau mungkin tumbuh-tumbuhan, murid-murid punya tanaman di rumah. Nah, murid-murid bisa siram setiap hari atau kasih pupuk jika kurang subur tanahnya. Demikian penjelasan singkat terkait akhlak Nabi dalam berdakwah di kesehariannya. Kalau masih belum paham, nanti murid-murid bisa diputar ulang. Ya. Demikian dari Pak Guru, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.